Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya berharap saya berjumpa dengan saudara-saudara semua berada dalam keadaan yang sehat. Tidak kekurangan satu apapun. Semuanya masih sehat, bugar. Dan kita percaya bahwa itu semua karena pemeliharaan Allah. Allah menciptakan manusia, lalu kemudian dia tidak biarkan begitu saja. Tetapi manusia yang diciptakannya itu beserta isinya berada di dalam providensi Allah, berada di dalam pemeliharaannya Allah, bahwa dia akan memelihara, dia akan menjaga, dia akan melindungi saudara. Di dalam hal ini kita percaya dan yakin sungguh-sungguh. Jadi bahwa dia memberikan kepada kita kesempatan yang sama untuk bisa hidup dan tinggal di dalam alam ciptaannya. Ini satu anugerah yang besar, suatu syukur, suatu sukacita. Karena dia, Allah yang kita sembah, bukanlah Allah yang sekedar membuat sesuatu lalu kemudian meninggalkannya. Saudara-saudara, seperti yang telah saya sampaikan berawal, tujuan daripada saya membuat YouTube channel ini bukanlah untuk menjadi bahan perdebatan, apalagi perdebatan kusir. Tetapi memang ini untuk kaum awam dan para pemula dalam kelas teologi yang rindu belajar, yang ingin diperlengkapi pada sebuah pengantar tentang teologi sistematika. Jadi saya secara khusus ingin mengantar saudara-saudara untuk masuk ke dalam pembelajaran teologi sistematika. Sehingga pada waktu saudara dogmatika saudara pelajari, teologi sistematika saudara pelajari, saudara harus mempelajari, lulus dulu. Dalam kelas teologi, saudara harus lulus dulu di dalam mata kuliah ini. Bahwa di Sekolah Tinggi Teologi Injili Jakarta, STT Injili Jakarta adalah STT yang telah terakreditasi Badan Akreditasi Nasional dengan SK Ban PT nomor 8783 garing SK garing Ban strep PT garing Akred garing Romawi 6 tahun 2021. Badan Akreditasi Nasional memberikan SK kepada Sekolah Tinggi Teologi Injili Jakarta, khususnya di dalam prodinya, program studi pendidikan agama Kristen. Dan di dalam pola pendidikan yang dianut dan dipakai dalam pendidikan teologi ini adalah program pendidikan teologi, program pendidikan agama Kristen, lalu kemudian tetap bermisi ke lapangan, tetap melaksanakan pekerjaan Tuhan melalui pelayanan gerejawi. Bahwa memperkuat daerah-daerah namun tidak mengesampingkan atau melupakan pelayanan-pelayanan perkotaan. Sekolah Tinggi Teologi Injili Jakarta juga tidak hanya melepas orang begitu saja, tetapi diperlengkapi dengan pendidikan teologi yang baik dan juga dikawal agar hamba-hamba Tuhan atau para pelayan yang melayani itu tidak seperti orang yang dibuang begitu saja, tetapi tetap diawasi, dipantau, bahkan dikontrol untuk bisa mempunyai kehidupan yang lebih baik. Tentunya di dalam pelayanan Tuhan. Sehingga tidak hanya sekedar mencetak hamba Tuhan yang banyak lalu dilempar begitu saja dan mencari kemana-mana, tetapi tetap berada di dalam pengawasan, terkontrol dengan baik di dalam wadah alumni yang terbentuk, wadah alumni Stija. Saudara yang terkasih, pada awal kita sudah mempelajari bagaimana sebuah etimologi dari prolegomena, dan bagaimana kita juga sudah lihat bahwa teologi Kristen itu sendiri memenuhi unsur-unsur ilmu. Ada 5 hal yang bisa diperhatikan bahwa teologi Kristen itu memenuhi unsur-unsur ilmu. Sedikit sebuah review singkat aja. Bahwa teologi Kristen itu dapat dimengerti oleh pikiran manusia dengan cara teratur
dan juga rasional. Karena Tuhan memberikan kita akal, Tuhan memberikan kita kita pikiran, hidup di dalam keteraturan, di dalam disiplin dan aturan-aturan Allah. Kedua, menuntut adanya penjelasan secara metodologis. Ketiga, menyajikan kebenaran. Tentu fakta-fakta, kebenaran-kebenaran itu muncul pada waktu saudara melihat Bible. Saudara melihat Alkitab, saudara tahu bahwa kebenaran-kebenaran sesungguhnya adalah segala kebenaran itu adalah kebenaran Allah. Dan semua kebenaran-kebenaran itu, poin kelima, mempunyai nilai yang universal sebagai syarat memenuhi unsur-unsur ilmu. Mempunyai nilai yang universal. Bahwa teologi Kristen itu mengajarkan kebenaran, prinsip-prinsip kebenaran yang baik yang bisa dipakai. Dan tujuannya adalah agar semua orang boleh mengenal Injil Yesus Kristus. Semuanya. Dan yang kelima adalah memiliki objek yang dapat diteliti. Lalu pertanyaan yang sering timbul adalah, kalau teologi adalah pengenalan tentang Allah dan karyanya, bagaimana hubungan teologi itu dengan ilmu-ilmu yang lain? Dalam hubungannya dengan musik, hubungannya dengan filsafat, hubungannya dengan ilmu kedokteran, atau ilmu-ilmu sosiologi dan lain-lain. Bagaimana hubungannya itu? Dengan percaya, pada waktu pertemuan pertama saya katakan, percaya sesungguhnya dan menerima Alkitab firman Allah, Yesus Kristus adalah Tuhan, itu merupakan fondasi awal saudara mempelajari mata kuliah ini. Maka kembali pada hal itu, dengan percaya bahwa seluruh kebenaran berasalnya hanya dari Allah, maka tidak seharusnya teologi bertentangan dengan disiplin ilmu yang lain. Baik itu kebenaran Allah, baik itu filsafat, baik itu ilmu musik. Bahkan seharusnya semuanya itu saling melengkapi. Kalau kita yang telah mengimani iman Kristen percaya dan sungguh-sungguh di dalam kebenaran firman-Nya, bahwa permulaan dari sebuah pengetahuan adalah takut kepada Allah. Takut bukan saudara lari, tetapi ada kegentaran, ada rasa hormat yang sungguh, ada penyembahan yang sungguh-sungguh. Takut akan berbuat kesalahan, takut akan berbuat dosa. Lalu, mengapa kita harus mempelajari teologi itu secara sistematis? Mengapa teologi itu harus dipelajari secara sistematis? Ada beberapa alasan penting yang perlu kita ketahui pada waktu kita mempelajari teologi secara sistematis. Yang pertama, bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki rasio, memiliki akal budi. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Shalem Wedemut. Diberikan kepada manusia pikiran, akal budi. Sehingga kecenderungan manusia punya kemampuan berpikir. Manusia itu memiliki budi pekerti. Manusia itu memiliki akal untuk bisa mengetahui, bahkan bisa memahami kebenaran-kebenaran yang Tuhan izinkan. Sehingga manusia yang memiliki akal budi itu mempunyai kecenderungan untuk berpikir dan mempelajari segala sesuatu itu secara sistematis. Pada waktu diciptakan, manusia berbeda dari ciptaan-ciptaan yang lain. Berbeda dengan binatang. Kalau binatang cukup sampai pada instingnya, bisa mengenal tuannya. Bahkan di zaman-zaman modern saat ini, saudara bisa melihat bagaimana hewan diajar dan berperilaku sama, mirip, bahkan mendekati. Tetapi tetap hewan adalah hewan dan dia bukan manusia. Yang berhenti pada instingnya saja, tidak akan bisa sama dengan kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Dengan akal manusia dapat memilah-milah. Manusia juga diberikan oleh Allah kehendak bebas di dalam dirinya untuk memilih apakah dia mau taat kepada Allah ataukah dia mau melawan kehendak Allah. Sesungguhnya
kita melihat bagaimana Alkitab mencatat perjalanan hidup manusia itu. Manusia dari awalnya memilih untuk melawan kehendak Tuhan. Dan kita tahu dosa muncul di sana. Manusia ingin sama seperti Allah, mau sama seperti Allah. Dan terjadilah pertumpahan darah. Binatang pertama mati, dikorbankan. Saudara, topik kita bukan tentang bagaimana binatang itu dikorbankan, tetapi poin manusia diberikan akal budi, rasio. Manusia diberikan rasio untuk berpikir secara sistematis. Yang kedua, kenapa kita harus mempelajari atau pentingnya kita mempelajari teologi itu secara sistematis? Karena sifat Alkitab itu sendiri yang menuntut untuk disusun secara sistematis. Kebenaran-kebenaran tersebar secara acak di dalam seluruh bagian Alkitab. Sehingga kita perlu susun secara sistematis. Supaya kita bisa mempelajari dengan baik. Dimulai dari penciptaan hingga kepada akhir zaman. Itu perlu disusun. Perlu dipelajari dalam bentuk dogmatik. Sehingga kita perlu melihat bagian-bagian. Setelah tersusun kita mempelajarinya dengan lebih baik. Lebih rapi. Lebih mudah kita pelajari. Karena kita sudah tahu dan sudah dengar bahwa kebenaran-kebenaran itu tersebar secara acak di dalam bagian-bagian Alkitab. Kalau dalam ilmu menafsir lagi, saudara harus melihat satu bagian teks dan melihat konteksnya. Dan bagian-bagian itu harus dilihat, tidak harus secara berurutan. Seperti saudara membuka kitab Kejadian, harus dimulai dari pasal 1 dan selanjutnya. Itu dalam konteks saudara membaca Alkitab secara teratur. Tetapi pada waktu saudara mempelajari teologi secara sistematis, saudara akan mendapati bahwa ada hal-hal yang perlu saudara lihat sebagai pembanding di dalam ayat-ayat, perikop, bahkan kitab-kitab yang lain. Yang ketiga, munculnya pengajaran-pengajaran sesat. Saudara, ada dua ayat yang perlu saudara perhatikan sebagai referensi untuk kita. Untuk kita melihat bahwa ada bahaya pengajaran sesat yang muncul. Sehingga teologi itu perlu tersusun, perlu dipelajari secara sistematis. 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggung jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggung jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan dengan hormat. Yang kedua dalam Efesus 4 ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Petrus meminta suatu penghormatan batinia dan pengabdian kepada Kristus sebagai Tuhan yang selalu siap sedia untuk berbicara baginya dan menjelaskan Injil kepada orang lain. Nah, demikianlah kita semestinya mengenal firman Allah dan kebenarannya pada waktu kita bersaksi dengan benar bagi Kristus dan menuntun orang lain kepada kebenaran. Mestinya pola ini yang dipakai, cara ini yang dipakai. Makanya kenapa saya mengatakan dari awal dari YouTube channel saya yang bagian pertama, saya tidak terlalu respect pada perdebatan-perdebatan. Saya lebih respect pada orang melakukan pengajaran-pengajaran teologi. Sehingga berbagi, orang boleh mendengarkan dan diberkati oleh pengajaran teologi. Dengan demikian kita menyampaikan kebenaran itu dengan baik. Bahwa memang benar ada apologetika di mana saudara harus memberikan pertanggungjawaban iman saudara kepada orang lain. Tetapi itu bukan berarti ada debat kusir. Debat yang tak beralasan. Yang justru muncul perpecahan-perpecahan. Maka dengan segala hormat saya selalu mengatakan dan suka menyampaikan
kebenaran-kebenaran itu dengan baik di dalam bentuk pengajaran. Sehingga saudara-saudara yang mendengarkannya, saudara-saudara yang boleh menontonnya diberkati oleh kebenaran itu. Dan di dalam Efesus pasal 4 ayat 14, Paulus mendefinisikan, bahkan di dalam ayat 13-15, Paulus mendefinisikan orang yang dewasa rohaninya sebagai mereka yang memiliki kepenuhan di dalam Allah, di dalam Kristus. Yang artinya menjadi dewasa rohani berarti bukan menjadi kanak-kanak lagi yang mudah goyah, mudah tertipu oleh ajaran-ajaran palsu dari orang lain, dan mudah terpengaruh oleh adanya pameran-pameran kelicikan daripada ahli-ahli kelicikan. Orang yang tetap menjadi anak-anak apabila pengertian dan pengabdian mereka kepada kebenaran Alkitab tidak memadai. Kedua, menjadi dewasa secara rohani meliputi berpegang pada kebenaran dalam kasih. Kalau dalam versi NIV berbicara kebenaran di dalam kasih. Kebenaran Injil sebagaimana terdapat dalam perjanjian baru harus dipegang dalam kasih dan diberitakan dengan kasih dan dipertahankan di dalam roh yang penuh kasih sayang. Itulah yang semestinya kita lakukan bahkan kepada para pengajar-pengajar sesat. Bahkan orang-orang yang menyampaikan dan berupaya menyampaikan kebenaran sesat. Kita menyampaikannya dengan lemah lembut di bawah tuntunan Roh Allah. Dengan demikian kita menyampaikan kebenaran itu membuat orang lain digerakkan untuk bisa percaya dan mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini berbeda dengan saudara orang-orang yang menganut paham, yang orang-orang yang suka kepada perdebatan-perdebatan. Yang keempat, Alkitab adalah sumber daripada doktrin Kristen. Tugas orang-orang Kristen adalah untuk menjelaskan doktrin-doktrin Alkitab itu secara sistematis, secara teratur, secara terukur, yang baik dan di dalam konteks yang tepat. Sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan. Di antaranya, apakah yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita di dalam zaman ini? Apakah yang dimaui oleh konteks Alkitab itu untuk kita hari ini? Apakah Alkitab waktu ini sedang berbicara tentang satu pokok yang sesuai dengan konteks kita atau tidak? Di dalam implikasinya, di dalam aplikasinya, diterapkan dengan baik di dalam kehidupan keseharian. Yang kelima, bahwa Alkitab adalah pedoman hidup orang Kristen, orang percaya. Orang percaya adalah orang yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan firman Allah Alkitab itu tanpa salah dan tanpa keliru. Tidak keliru, tidak salah. Itu adalah orang Kristen yang mengacu kepada kebenaran firman Allah, bahwa firman Allah ini baik perjanjian lama maupun perjanjian baru secara utuh firman Allah yang hidup, yang menghidupi kita, yang hidup di dalam kita. Maka kita perlu membaca secara serius, mempelajari secara serius apa yang mau Allah sampaikan kepada kita, apa yang mau Allah bicara dengan kita. Jangan apa maunya kita semata-mata berAllah, tetapi apa yang mau Allah sampaikan kepada kita, sehingga kita bisa memperoleh maksud Tuhan untuk kehidupan kita, bahkan bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, orang Kristen yang baik harus berpedoman, harus kembali kepada apa kata Alkitab. Dia tidak boleh berpedoman pada kata siapa-siapa yang lain, tetapi dia harus kembali dan berpedoman pada apa kata Alkitab.
Saudara bisa baca dalam 2 Titus pasal 2 ayat 24-25 dan 2 Titus 3 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Supaya mengerti bahwa teologi bukan hanya sekedar sebagai pengetahuan teoritis semata, tetapi juga sebagai lifestyle, sebagai gaya hidup orang Kristen yang berintegritas. Dan yang terakhir, saudara yang terkasih, kekasih Allah di mana saja berada. Yang keenam, ya, yang keenam sekarang. Tadi 5, sekarang keenam. Yang keenam, keutuhan keseluruhan kebenaran firman Tuhan yang bersistem, yang sangat dibutuhkan oleh seorang pekerja Kristen yang efektif. Saudara orang yang mobile, mungkin saudara orang yang aktif bekerja di dalam aktivitas kehidupan kerohanian saudara. Mungkin saudara adalah pengajar di kelas-kelas teologi, atau saudara adalah kaum awam yang aktif dalam pelayanan gerejawi. Saudara harus kembali dan berpedoman kepada apa kata Alkitab, dan saudara harus yakin dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Dengan berdasar pada hal itulah saudara melayani Tuhan. Saudara jangan sampai melayani Tuhan tapi tidak yakin sungguh-sungguh bahwa saudara adalah orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan. Bahwa saudara adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Kalau saudara ragu-ragu akan hal-hal begitu, bagaimana mungkin saudara bisa memberitakan kebenaran kepada orang lain? Jadi saudara, di dalam kehidupan Kristen, sehingga pelayanan kita menjadi lebih baik, lebih efektif, yakin sungguh-sungguh bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan Alkitab, firman Allah yang hidup, yang merupakan pedoman hidup Kristiani, menjadi pedoman hidup kita sebagai orang percaya. Kiranya saudara-saudara senantiasa diberkati. Saudara kiranya senantiasa hidup di dalam prinsip-prinsip yang benar menurut apa yang Alkitab katakan. Hari ke hari kita boleh hidup dan boleh merasakan. Kalau Bapak Ketua saya mengatakan bahwa hari-hari hidup orang percaya akan melihat satu tanda heran kepada tanda heran yang lain. Dan saya percaya kalau saudara dan saya, kita semua orang-orang yang melayani Tuhan akan melihat satu tanda heran kepada tanda heran yang lain. Salam, Allah memberkati kita. Salam sukses, Tuhan menyertai kita semua. Amin.